Hai semua, selamat datang kembali di video ini. Di sini kita akan membahas tentang prosedur. Prosedur atau subrutin adalah blok kode program yang tersusun secara sistematis untuk menghasilkan banyak nilai atau multi-value. Prosedur akan mempermudah interaksi dengan basis data MySQL. Definisi prosedur yaitu create prosedur, nama prosedur dalam kurung, perintah pertama, perintah kedua, kemudian perintah selanjutnya. Lalu begin, kemudian diisi dengan pernyataan, dan diakhiri dengan end. Untuk memanggil prosedur, kita akan menggunakan perintah call. Contohnya, call nama prosedur. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke Windows CMD. Langkah pertama seperti biasa kita ketikkan cd sampiv mysql bin. Kemudian ketikkan mysql urut. Langkah pertama kita akan melihat database kita ketikkan show database. Di sini database yang kita gunakan adalah database dbRecep. Untuk masuk ke database-nya kita ketikkan use dbRecep. Selanjutnya kita ketikkan delimiter // Delimiter atau disebut sebagai pembatas ini menandakan akhir dari sebuah query. Pada saat kita sudah memberikan suatu perintah, maka akan diakhiri dengan tanda delimiter yang sudah kita berikan sebelumnya. Untuk membuat suatu prosedur, kita ketikkan create prosedur. Kita buat namanya trecep dalam kurung, enter, begin, enter. Kemudian kita ketikkan select nama, enter. From tabel resep, lalu end. Diakhiri tanda //. Query OK. Kemudian kita akan memanggil prosedurnya, kita ketikkan call trecep dalam kurung //. Maka inilah nama dari tabel resep kita. Ada cara lain untuk memanggil perintah prosedur. Caranya kita ketikkan select nama, enter, kemudian from tabel resep, kemudian //. Pengeluarannya akan sama seperti perintah yang kita buat sebelumnya. Kita juga bisa memanggil tabel resep dengan tanda delimiter yang lain. Contohnya itu kita ketikkan delimiter titik koma. Kemudian kita beri perintah call trecep dalam kurung titik 2. Dari perintah tersebut akan mengeluarkan nama dari tabel resep itu sendiri. Kemudian kita akan memberikan suatu perintah di mana di dalamnya hanya akan menampilkan nama dan alamat dari chef di tabel chef. Caranya itu kita ketikkan select nama, alamat, enter. From tabel chef, where alamat like kita buat Medan. Titik koma.
Nah, kita bisa lihat bahwa pengeluarannya hanya akan mengeluarkan nama dan alamat dari chef yang ada di tabel chef. Selanjutnya kita buat perintah yang sama, namun dengan alamatnya itu kita buat terletak di Riau. Dari perintah tersebut juga akan mengeluarkan nama chef dan juga alamat yang berada di Riau. Selanjutnya kita akan membuat satu prosedur yang lain, namun delimiternya kita ganti misalnya dolar-dolar. Enter. Lalu kita ketikkan create prosedur. Nama prosedurnya misalnya kita buat T Medan dalam kurung. Enter. Begin. Select nama, alamat from table chef. Where alamat like kita buat Medan. Kemudian kita akhiri dengan N dolar-dolar. Query OK. Kita akan memanggil perintahnya dengan call Tmedan dolar-dolar. Perintahnya pun muncul di mana menampilkan nama dan alamat dari chef di tabel chef. Kita juga bisa melihat status prosedur yang dimana menampilkan database yang di dalamnya ada perintah prosedur. Kita ketikkan show prosedur status dolar-dolar, enter. Inilah nama database yang di dalamnya telah tercipta prosedur. Perintah selanjutnya yang akan kita buat adalah perintah count, di mana akan menampilkan jumlah dari kolom di tabel chef. Kita ketikkan select count dalam kurung bintang, enter. From table chef dolar-dolar. Jumlah kolom yang ada di tabel chef yaitu 19. Lalu kita akan membuat satu prosedur yang lain di mana nama prosedurnya kita buat T alamat. Kita ketikkan create prosedur T alamat dalam kurung in alamat varchar 15 begin. Select nama, alamat from table chef. Where alamat like tanda petik alamat kemudian kita akhiri delimiternya dengan dolar-dolar. Query OK. Kita panggil dengan ketikan suatu perintah call T alamat dalam kurung Medan dolar-dolar. Di sini katanya di dalamnya tidak ada apa-apa alias kosong. Kita akan membuat perintah lain, select nama, alamat from table chef.
where, alamat, like, kita buat Surabaya. Hasilnya berhasil, di mana chef yang beralamat di Surabaya bernama Nicholas. Kemudian kita buat perintah lain, namun dengan alamatnya kita ganti menjadi Medan. Keluarannya akan sama, menampilkan chef dengan beralamat Medan. Lalu kita beri perintah yang sama, namun alamatnya kita ganti menjadi Semarang misalnya. Apakah ada keluarannya? Kita coba dulu. Semarang. Ternyata nama chef yang beralamat di Semarang bernama Bima. Lalu kita buat perintah yang sama, kita ganti alamatnya menjadi Riau. Pengeluarannya akan menampilkan alamat chef yang berada di Riau. Kemudian kita akan mengganti delimiternya dengan memakai slash. Kita buat suatu perintah function, kita create function jchef returns, integernya kita buat 3, begin, declare jumlah, integernya kita buat 3 juga, titik koma, select count, into jumlah, from table chef, titik koma, return jumlah, kita akhiri dengan n slash. Query OK, kita panggil select jchef dalam kurung slash. Di sini di dalam kolomnya terdapat jumlah yaitu 19. Kita akan membuat perintah select yang mana menampilkan banyak chef di dalam kolom. Kita ketikkan perintah select add banyak chef slash. Banyak chefnya kosong, kita ulang. Kita harus membuat banyak chefnya. Caranya kita set add banyak chef sama dengan jchef dalam kurung slash. Query OK, kita panggil select add banyak chef slash. Banyak chefnya menampilkan angka yaitu 19. Mungkin itu saja video dari saya tentang prosedur dan perintah-perintahnya. Sekian dan terima kasih.